warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isolihatun SEMM, dosen tetap S1 dengan hobi mengajar pada program Studi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Fatah. Sebagai wujud akuntabilitas saya dalam bidang pengajaran dan pemenuhan syarat PDD UKT-PT, pada kesempatan ini, saya akan memaparkan strategi pembelajaran untuk mata kuliah statistika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib berbobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Rencana pembelajaran semester mata kuliah ini saya susun secara sistematis untuk mencapai 6 capaian pembelajaran mata kuliah utama, yaitu CPMK 1 menjelaskan konsep dasar ruang lingkup statistika serta jenis data administratif. CPMK 2 mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. CPMK 3 menghitung dan menginterpretasikan ukuran gejala pemusyatan data. CPMK 4 menganalisis ukuran penyebaran data. CPMK 5 menghitung dan menyusun angka indeks tunggal maupun gabungan dalam kasus nyata ekonomi dan bisnis. Kompetensi ini sangat vital bagi lulusan administrasi niaga untuk memantau inflasi dan daya beli pasar dalam pengambilan keputusan bisnis. CPMK 6 menerapkan uji prasyarat, menganalisis korelasi dan regresi, serta menyusun laporan analisis statistik yang objektif. Perkuliahan ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan, mencakup 14 kali tatap muka, 1 kali UTS di pertemuan ke-8, dan 1 kali UAS di pertemuan ke-16. Untuk mewujudkan ke-6 CPMK tersebut, saya telah memetakan kurikulum ke dalam 8 pokok bahasan komprehensif melalui dari konsep dasar statistik, penyajian data, ukuran pemusyatan, ukuran penyebaran, angka indeks, hingga regresi dan korelasi yang diakhiri dengan penyusunan laporan analisis statistik. Seluruh materi ini dikaji secara mendalam dengan mengacu pada pustaka utama dari Sugiono, Jarwanto, dan Ronald E. Valpole, serta diperkuat literatur pendukung dari Supranto, Iqbal Hasan, Suharyadi, dan Poppy Melina. Namun saya percaya pemahaman teori saja tidak cukup. Oleh karena itu, saya mengimplementasikan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa melalui pendekatan DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Dalam aspek delivery, saya memadukan penguatan teori di kelas dengan porsi praktikum yang kuat di laboratorium komputer. Mahasiswa tidak hanya menghitung rumus secara manual, melainkan langsung melakukan simulasi pengolahan data real menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Ini adalah upaya saya mentransformasikan konsep statistik yang abstrak menjadi keterampilan teknik yang nyata. Proses interaction di kelas saya bangun sebagai ruang dialog yang hidup melalui 3 metode: integratif, studi yang pertama studi kasus dan diskusi interaktif, membedah data real di lapangan, yang kedua hand-on lab, praktek mandiri untuk mengasah ketajaman analisis software, yang ketiga project based learning, mahasiswa berkolaborasi dalam kelompok untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan mempresentasikan hasil risetnya. Komponen terakhir adalah assessment. Saya mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan berkeadilan melalui pembobotan. Adapun pembobotannya adalah aktivitas partisipatif 15%, tugas individu 15%, UTS 15%, UAS 20%, dan tugas kelompok berbasis proyek akhir semester 35, total 100%. Bobot terbesar sengaja saya berikan pada proyek kelompok
untuk mengapresiasi kemampuan kolaborasi mahasiswa dalam memecahkan masalah nyata di dunia administrasi niaga. Demikian pemaparan RPS dan strategi pembelajaran mata kuliah statistika di program studi ilmu administrasi niaga Universitas Sultan Fatah. Bagi saya, statistika bukanlah sekedar deretan angka, melainkan bahasa bisnis yang digunakan untuk meminimalkan risiko dalam manajemen perusahaan. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan proses pembelajaran atau micro teaching yang saya lakukan secara nyata di dalam kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita akan dulu ya. Hari ini siapa yang datang ya? Iya. Belum tahu. Irma. Oh Irma. Iya, Siapa iya. satu lagi? Wahyu. Oh Wahyu. Ya. Kenapa? Ini spirit. Oh sakit. Kita doain bersama ya, semoga teman-temannya sehat walafiat, besok bisa ketemu lagi untuk belajar bersama dengan kita nih. Oke, sebelum kita mulai untuk materi hari ini, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke. Untuk pertemuan kali ini adalah melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Ini pertemuan yang kedua, yaitu penyajian statistik. Masih ingat dengan materi yang kemarin? Statistik. Bedanya statistik sama statistika. Ya, siapa yang bisa? Lupa Bu. Lupa. Ya, enggak siapa? Yang tadi statistik sama statistika. Suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram atau di mana isinya hanya menjelaskan mengenai masalah tertentu. Gitu ya. Jadi intinya bedanya statistik sama statistika. Kalau statistika itu modelnya, metodenya, ilmu pengetahuannya. Nah, tapi kalau statistik adalah berbentuk angka atau simbol itu tadi. Jadi dari metode itu kita olah menjadi statistik. Betul ya? Oke, kita lanjut hari ini. Sebelumnya dibuka dulu materinya. Coba dilihat, di scroll coba. Nah, ya itu materinya ya. Kita mulai ya untuk penyajian data ya. Penyajian data itu data mentah ya, data mentah yang dikumpulkan baik yang berasal dari populasi maupun sampel yang digunakan untuk keperluan pembuatan pelaporan atau untuk analisis, yang mana diatur secara sistematik atau secara tertata rapi yang berupa informasi. Gunanya apa? Untuk apa? Untuk mengambil suatu keputusan. Nah, tujuannya apa? Untuk penyajian data ini? Tujuannya untuk memberi gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil pengamatan atau observasi. Ya, dan data itu lebih mudah ditangkap dan dimengerti sehingga kita memudahkan dalam membuat analisis data. Nah, dengan itu membuat proses pengambilan keputusan itu dan keputusan dengan baik, serta kita bisa menyimpulkan lebih cepat, tepat dan akurat. Itu tujuan penyajian data ya. Saya diterima ya? Oke, kita lanjutkan. Fungsinya apa data itu? Untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan, terus mengadakan perbandingan dari waktu ke waktu. Kita lanjut ya. Penyajian data itu ada dua, yaitu tabel atau daftar, kemudian grafik ya atau diagram. Nah, tabel atau daftar itu
ada 3, yaitu daftar tabel, daftar kontingensi, sama daftar distribusi frekuensi. Kalau grafik atau diagram itu ada 9 ya. Itu ada diagram batang, diagram garis, oktif ya kan, ada pencar, lingkaran, titik, poligon, histogram gitu ya. Nanti kita pelajari satu persatu. Bedanya apa penyajian data sama penyajian tabel sama grafik? Kalau tabel itu angka-angka yang disusun menurut kategori, misalnya tadi penduduk, katakan penduduk X ya, di situ tingkat kemiskinan, tingkat miskin itu ada miskin, sangat miskin, menengah maupun kaya gitu ya, atau tidak miskin gitu. Masih banyak lagi, ada SMP, SMA, itu tingkat pendidikan, misalnya SMP, SMA maupun diploma gitu kan. Kalau grafik itu merupakan gambaran visual ya, visual yang data itu berupa angka atau simbol-simbol yang mana itu dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat itu kan. Pernah lihat nggak di mungkin baca di media sosial, mungkin baca majalah dan sebagainya, itu kan ada grafik bentuk tabel batang, ada lingkaran, itu pernah ya? Pernah itu ya, itu nanti diperoleh dari mana? Diperoleh dari kita dalam menyajikan data itu tadi. Data distribusi frekuensi ya. Di situ bisa dilihat contohnya di situ ya. Ada data tabel garis kolom itu seperti apa? Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyajikan data hanya memiliki satu variabel. Kalau kontingensi lebih dari satu. Kalau distribusi frekuensi itu sudah mengelompokkan jumlah banyaknya kelas. Jadi kelas-kelas itu sudah dibuat interval gitu ya. Sekarang kita lanjutkan istilah-istilah di dalam distribusi frekuensi. Di situ ada namanya interval kelas. Misalnya di situ sudah ada contohnya ya. Di situ berapa? 60 berapa Mas? 65 bawahnya 68 terus 71 dan seterusnya itu ya. ya. Di sini berapa? 67 70 73 dan seterusnya ya kan. Nah, di sini namanya tepi kelas. Ini namanya tepi kelas. Tepi kelas bawah, tepi kelas gitu ya. Nah, di situ ada batas kelas. Kalau batas kelas berarti nilai tepi kelas ini dikurangi 0,5. Berarti di sini berarti berapa? Kalau kurangi 0,5 berarti 64,5. 67 berapa? 66,5 ya, dan seterusnya. Nah, ini namanya batas bawah. Ya. Kalau di sini kalau batas atas berarti ditambah 0,5. Sama dengan berarti di sini 67,5 dan seterusnya. Bisa dilihat contohnya di situ ya, sudah jelas ya. Jadi di situ namanya batas kelas. Kalau lebar kelas itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, di situ nilai tertingginya berapa? 82. Nah, 82 dikurangi 65. Atau namanya jangkauan ya. Di sini 60 berapa tadi? 82 dikurangi 65. Terus titik tengah. Kalau titik tengah gimana rumusnya? Pernah ada yang bisa? Titik tengah berarti tengah-tengahnya ini. Ya, berarti 65 ditambah 67 dibagi 2. Itu ya. Itu untuk mencari titik tengah. Bisa ada pertanyaan di sini? Cukup ya, bisa dipahami ya. Oke, kita untuk membuat distribusi frekuensi itu langkah-langkahnya kita mengumpulkan data dulu. Data mentah itu data yang belum tertata rapi.
Coba lihat. Nah, itu penturusan yang mana data ini ada berapa? Itu bentuknya turus atau teli. Nah, terus di sini ini turus ya, teli atau turus. Yang ini namanya frekuensi. Berarti di sini ada berapa? 2. Berarti berbentuk angka. Nah, itu bisa dilihat ya contohnya ya. Oke, kita lanjut. Grafik ini ada macam-macam grafik ini ya. Ada grafik histogram, ada batang, ya kan? Ada garis itu ya bisa dilihat ya. Oke. Sekarang sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Bu mau nanya, apa sih tujuan dari penelitian data dalam penelitian atau pengambilan keputusan? Ya. Jadi tujuan utama dalam penyajian data itu untuk menyederhanakan data mentah sehingga lebih mudah, lebih dipahami, dianalisis dibandingkan dengan variabel itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi kita dari data mentah yang banyak itu, misalnya ada sikap misalnya penyebaran responden ya, datanya mentah kan banyak, sehingga yang sederhanakan berbentuk interval ini tadi. Nah, kita kelompok-kelompokkan dengan metode, dengan rumus Sturges tadi. Ya, di situ sebelum kita lanjutkan untuk mencari distribusi frekuensi, kita nanti menggunakan rumus Sturges tadi. Ya. Jadi dengan data yang mentah itu kita ringkas sehingga kita mudah untuk mengerti, memahami, kita bisa menganalisis untuk mengambil suatu keputusan, gitu ya. Kalau tidak ada yang lain bisa kita lanjutkan untuk mencari distribusi frekuensi. Tadi kan udah baru teorinya aja ya, sekarang kita praktekkan aja ya. Kita lanjut, langkah untuk menunjukkan kelas itu kita menggunakan aturan Sturges. Kenapa kita menggunakan aturan Sturges? Itu ya.
masing-masing kelas itu 10, ya kan? 61 sampai 70. Nah, ini jaraknya 10. Oke ya, bisa dilanjut ya? Bisa. Oke. Sekarang tadi sudah bisa untuk mencari tepi kelas bisa ya tadi ya? Titik tengah sudah bisa ya? Sudah ya. Sekarang untuk mencari kumulatif. Frekuensi kumulatif. Di situ sudah ada ya? Di materi 25 ya. Itu kan untuk mencari interval itu jadi gini. Misalnya di sini ya 51. Di situ ada berapa frekuensinya? Tadi cari tali itu tadi loh. Itu ya. Berarti misalnya di sini 2. Nah, ya, 2. Nah, 2 ini untuk mencari relatif. Maaf, perlu pelan ya. Relatif kumulatif. Frekuensi kumulatif kurang dari berarti di sini nilai 51 sampai 60 kurang dari ini berapa? Kan enggak ada kan? Berarti 0. Frekuensi 61 sampai 70 ini kurang dari ini berapa? 2 berarti 2. Jadi dijumlahkan terus. Itu ya sebenarnya sudah ada ya di situ ya. Ya. Jadi kita jumlahkan satu persatu. Nah, nanti kalau membuat grafik itu kita di bawahnya intervalas, yang atas adalah frekuensi kumulatif ya. Sekarang sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, jenengan coba menjawab soal yang sudah saya berikan di situ. Cara bagaimana membuat daftar distribusi frekuensi dibuat tabel baik batang, oktav maupun lingkaran. Coba itu soalnya sudah ada di situ, coba dijawab. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke, bisa ya. Ini nanti saya lihat satu persatu coba. Ini berarti berbentuk garis ya. Coba yang batang mana? Oh, ini lingkaran ya. Yang batang? Batang di sebelah samping. Oh, belum. Yang batang di Belum ya. Coba kalau batang berarti gimana? Blok yang awal itu tadi. Yang awal ini tadi tuh. Ini yang blok, terus nanti insert ya. Dari awal ini. Terus tabel ya. ini yang Monggo mau yang mana batang? Dalam bentuk batang balok itu. ini ya. Nah itu ya. Bisa ya, bisa cara membuatnya ya. Itu selanjutnya sebelum kita akhiri ya, ada pertanyaan dari tulis. Jenengan kan sebab di sini prodi Ani ya sebagai calon ilmu administrasi niaga. Bagaimana kemampuan dalam menyajikan secara tepat dalam membantu Anda dalam mengambil keputusan bisnis atau menyusun laporan yang profesional ya. Berikan satu contoh penerapannya. Ayo, siapa yang bisa? Nah, kemampuan penyajian data secara tepat sangat penting bagi lulusan prodi Ani karena membantu menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh pihak terkait. Penyajian data yang baik juga memudahkan proses analisis sebagai kebahasan bisnis dapat diambil berdasarkan fakta. Iya. Jadi jenengan di sini harus dalam menyajikan data harus mempunyai kemampuan yang sangat tepat ya, di mana ini merupakan keputusan yang sangat penting, apalagi dengan prodi Ani di dalam bisnis ya. Jadi jenengan di situ dalam menyampaikan informasi secara cepat, tepat dan akurat ya, yang mana jenengan bisa memudahkan di dalam mengambil suatu keputusan. Jadi jenengan umpamanya jenengan seorang bisnismen ya, jenengan sebelum persaingan pasar itu seperti apa, jenengan mencari data-data itu, datanya itu seperti apa sih di dalam lapangan gitu ya, di dalam lapangan. Nah, di dalam lapangan itu data
suatu pola, mungkin di dalam diagram menjadi pola atau tren. Oh, jadi perkembangan saya itu salahnya kurangnya di mana? Oh, saya kurangnya di promosi misalnya, kan bisa dilihat itu. Sehingga jenengan bisa, oh berarti saya butuh promosi yang lebih baik, lebih banyak lagi. Seperti itu. Misalnya lagi, oh di saya trennya kok di harganya sini kok malah kesini kok malah penjualan saya malah turun misalnya. Nah itu bisa dilihat dari tren harga itu. Oh berarti tren saya harga ini dibanding dengan yang lain harganya saya itu terlalu mahal gitu ya. Perlu maka ada review lagi. Oh saya harus membuat diskon atau membuat kalau di penjualan itu biasanya di mall atau kan ada diskon murah itu ya, sehingga menarik para pembeli gitu ya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi, sudah bisa dimengerti dan dipahami ya? Bisa. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya di situ ada tugas ya. Tugas besok buat latihan jenengan bisa kita review lagi untuk pertemuan yang ketiga itu ya, sehingga dengan banyak latihan jenengan bisa cepat atau bisa memahami materi-materi yang lalu gitu ya. Oke. Sebelum kita akhiri untuk materi hari ini, saya tutup. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini, yang kita bahas hari ini bisa membuat suatu pengetahuan bagi jenengan. Oh, menyajikan data itu seperti ini. Sebenarnya semuanya sudah melaksanakan itu, namun belum belajar teorinya. Prakteknya mungkin sudah ya, mungkin sudah ikut organisasi kemarin ada PPS atau KPPS itu kan ada tali-tali lah. Itulah kita sebenarnya sudah belajar itu. Sebenarnya statistik itu digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari itu sebenarnya dari kita tidur sampai bangun itu kita sudah memproduksi data. Ya, ingat ya, dari yang tidur jam 9, jenengan tidur bangun jam 5 pagi itu produktifnya jenengan tidur secara puas. Berangkat kuliah, dari jenengan jenengan berangkat kuliah sampai ke kampus naik motor itu butuh bensin berapa, itu kan termasuk data ya kan. Bisa kita mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa ya. Semuanya produktif, jadi semuanya butuh statistik itu ya, dari model kita atau cara kita untuk produktif data itu ya. Saya akhiri sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh aktivitas yang lain lagi. Terima kasih.